Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sebuah aplikasi untuk menentukan jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah dan analisa algoritma. Perkenalkan, saya Brilian Rizky, pembicara pertama dari kelompok kami. Kelompok kita ada 5 orang. Yang pertama, Novan Junaidi, Haris Nur Hidayat, Hasril, Brilian Rizky, dan Christine Adiati. Di sini kita membuat sebuah video tutorial untuk menentukan aplikasi jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra. Dan nantinya akan dijelaskan masing-masing anggota kelompok kita. Dalam video ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, cara instalasi software. Cara instalasi software ini akan dijelaskan oleh Mas Hasril. Dan yang kedua, cara menggunakan software. Yang ketiga, persiapan coding dan menjalankan aplikasi. Mohon maaf kita langsung saja. Untuk yang pertama, cara instalasi software akan dijelaskan oleh Mas Hasril. Oke, terima kasih Saudara Brili. Kemudian saya akan menjelaskan software apa saja yang kita pakai dalam aplikasi ini. Mulai dari ADT. ADT adalah Android Developmental Extract, dan kita install langsung. SDK, Software Development Kit, Extract, dan ini kita install. Kita klik 2 kali nanti. Dan Eclipse ini kita memakai Gmas yang 2 bit extract, dan kita install ini, dan kita ubah depannya atau JDK ini kita menggunakan JDK versi yang terbaru. Kita download pada tanggal 30 Desember 2014 tahun lalu. Nah, membuktikannya, kita masuk ke command prompt, ketik Java ini, Java version, lalu enter. Nah, ini versi Java 1.8.0/5. Lalu kita masuk ke Eclipse yang sudah kita install tadi. Ini tampilan Eclipse-nya. Dan untuk membuktikan bahwa Eclipse kita sudah terbukti dengan SDK, sudah terhubung dengan SDK, kita masuk ke menu Help, About Eclipse. Nah, ini ini adalah bawaan dari SDK, dari ini Eclipse-nya. Ini semua adalah membuktikan bahwa kita sudah menginstal dan sudah terhubung dengan Eclipse. Oke. Lalu untuk mengetahui tipe-tipe dari Android-nya yang sudah kita hubungkan dengan Eclipse, kita masuk menu Windows, Preference, dan masuk ke Android, terus menuju ke SDK yang taruh alamat yang waktu install SDK tadi. Nah, ini adalah tipe-tipe Android-nya, mulai dari Android 1.5 sampai ke Android 5. Ini adalah
tipe dari terbaru Windows Lollipop. Lollipop adalah Android yang tipe terbaru. Lalu kita apply dan kita oke. Jika Anda menginginkan versi yang lain atau ada versi yang terbaru, Anda bisa mendownloadnya sendiri melalui online internet atau melalui modem. Dan tak lupa kita memakai Genymotion. Genymotion adalah emulator yang kita pakai karena emulator bawaannya sangat lama sekali loadingnya. Jadi kita pakai Genymotion. Nah, ini adalah CP5, ini maksudnya adalah Android ini tipe Lollipop, tipe 5, tipe yang terbaru saat ini, untuk saat ini. Sudah menggunakan API 21. Nah, kemudian kita start. Oke, tunggu masih loading dulu. Nah, ini emulatornya sudah siap, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Haris Nur Hidayat. Itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris. Saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan aplikasi dengan metode Distra. Langkah pertama, kita import project atau source code yang telah diberikan dosen. Caranya klik menu File, Import, kita pilih Android, kemudian Existing Android Code, klik Next, kemudian Browse directory di mana tempat ekstraksi dari source code yang telah diberikan tadi. Setelah ketemu, klik OK. Kemudian akan tampil di Package Explorer. Kita lihat di folder lain Draw GPS terdapat notifikasi tanda merah, itu tandanya terdapat source code yang error. Ini dikarenakan terdapat library yang tidak jalan. Caranya, kita buat file project baru. Kita ketikkan nama, terserah. Di sini kita pakai nama AA_maps. Kemudian klik pada package name, ganti nama example menjadi NOS. Untuk nama terserah, cuma di sini kita pakai NOS. Kemudian biarkan semua jadi default ini. Next. Ini pengentaran ikonnya, kita biarkan default saja. Next dan finish. Kita tunggu hingga proses
pembuatan project baru selesai. Setelah terbuat project baru, kita lihat source code yang kita import tadi. Kita lihat kode mana yang terdapat error. Ternyata pada import Android support 7 versi 7. Hal ini dikarenakan library pada Line.js baru belum terinstall caranya. Dan untuk instalnya, kita klik kanan pada package DA Maps 3B, pilih properties, kemudian add external jar. Kita pilih dua-duanya, Android support versi 7 dan versi 4. Dan oke. Kemudian langkah selanjutnya, kita buat kelas sama persis seperti project yang kita import tadi. Sama kelas custom, garis, koordinat, MyGPS activity, dan MyScale tester. Pertama, kita buat kelas dulu, cara new, kemudian kelas. Kita ketik nama custom, namanya sama persis sama source code yang kita import tadi. Selected listener, dan kita enter. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi, sama persis dengan source code yang kita import tadi. Setelah semuanya terbentuk, kemudian kita rename main activity menjadi MyGPS activity. Caranya, kita klik kanan pada class main activity, kemudian refactor dan rename. Kita ganti namanya menjadi MyGPS activity. Dan klik finish. Kelas-kelas yang kita buat tadi sudah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah mengcopy semua code yang ada di project awal. Kita copy semuanya kecuali package yang ada nama package com.buatan.myGPS, karena package yang saat ini namanya berbeda. Kita copy, kemudian kita tempel di sini, kemudian save. Lakukan hal yang sama untuk semua kelas-kelas yang ada. Setelah semua source code tercopy, ternyata masih ada code yang error. Kita lihat. Yang error ternyata dapat di layout activity MyGPS. Untuk memperbaikinya, kita buka
folder res dan layout. Ternyata belum ada file XML yang bernama layout activity my.js. Maka kita buat file XML-nya terlebih dahulu. Caranya, klik kanan new, kemudian Android XML file. Kita ketikkan nama file sesuai dengan yang error tadi. Activity my.js. Sehingga yang error tadi kemudian kita lihat error yang selanjutnya. Error yang selanjutnya terletak pada R, ID, dan 91. Kita cari folder again. Bikin buatanku my.js. Kemudian langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara.
800 km atau 800 meter kalau dirubah ke meter. Kemudian dari titik lon HN2 menuju HN3 ini sebesar sama 846, lebih sedikit dari yang ini. Ini juga sama sebenarnya, dari lon 2 ke lon HN2 ke lon HN3. Baik, saya akan menjalankan proyeknya. Sebenarnya ini memang belum jadi. Jadi rencananya nanti ketika menggunakan metode Digiextra, garis yang paling dekat atau jalan yang paling dekat dari asal ke tujuan itu nanti akan berwarna kuning. Jadi seperti ini. Jadi misal dari rumah Haris menuju ke Novan, ini nanti sebenarnya harus berwarna kuning. Tapi memang berhubung aplikasinya belum jadi ya belum selesai, nggak jadi. Demikian isi penjelasan dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan materi di video ini, bisa Anda tanyakan di email bukan@email.com. Demikian bisa kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyajian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.